Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Seperti biasa ya, kita sudah memasuki pertengahan minggu sih sekarang. Waktu cukup berlalu cepat. Dan kemarin kita sudah ngomongin nih soal kasus reviewnya dari USD sama Luna. Itu gimana kok bisa nge-crash. Dan hari ini kita akan bahas lebih lanjut lagi. Itu kedepannya nanti seperti apa, gimana kasusnya dengan para regulator yang mana biasanya bakal mengkencam lebih ketat. Terus sama kita bakal melihat soal Bitcoin juga yang ada kaitannya. Tapi sebenarnya nggak banyak soal Bitcoinnya, lebih ke soal USD dan regulasinya itu seperti apa. Karena kita mau tahu nih, apakah masa depan kripto sekarang sudah jadi istilahnya benar-benar terancam gara-gara kejadian ini. Nah, itu yang akan kita cari tahu hari ini dan gimana caranya kalian sebagai investor untuk bisa mengambil keputusan yang sesuai dan tepat. Oke, let's go. Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Kalian baru mulai perjalanan kripto dan butuh informasi lebih lanjut atau sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih dalam? Mari bergabung menjadi anggota Republik Rupiah. Sebagai anggota, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan banyak lagi alat riset kami. Temukan semua harga dan link pendaftaran keanggotaan di deskripsi video ini. Cek juga website republikrupiah.com kami dengan berbagai artikel berita, blog edukasi, semuanya ini gratis. Dan juga ada link ke ratusan video YouTube kami. Kalian juga bisa beli merchandise RR yang keren. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk yang pertama kita bisa aja langsung masuk ke artikel yang tadi pagi sudah saya tulis nih untuk para member di dashboardnya Republik Rupiah. Jadi ini judulnya USD dan Bitcoin mau dibawa kemana. Saya akan bahas soal USD-nya aja di sini. Jadi kan kemarin kita udah melihat ya peristiwa besar yang terjadi tuh dengan Terra USD, yang USD itu bener-bener sampai ngedip di 60 sen. Itu patokan dolarnya bukan cuma patokan dolar yang kayak volatil biasa aja gitu kan, di sekitaran 99 sen atau sekitarnya yang mungkin masih dekat lah dengan yang namanya $1. Tapi itu bener-bener sampai hampir 40%-nya hilang nilainya, hampir setengahnya. Nah, di sini ada beberapa perspektif terkait si USD itu juga dan alasan kenapa saya tetap bullish sih untuk Bitcoin sendiri gitu kan. Ngomongin soal Bitcoin bukan soal USD-nya. Nah, di rangkumannya di sini si Terra USD ya kemarin sempat pulih sebenarnya ya. Sempat pulih sekitar ke 90 sen tapi terus jatuh lagi pagi ini atau sekitar semalaman lah subuh. Nah, setelah pulih terus jatuh lagi, orang-orang jadi merasa kayak gimana nih? Si reserve-nya BTC udah dipakai gitu kan, udah dikosongin buat menahan patokan, tapi terus kok jatuh lagi. Nah, peristiwa ini takutnya nanti bisa menjadi bahan kecaman para regulator. Dan akhirnya di tengah kepanikan, Bitcoin juga kena tekanan jual dari sana, akhirnya jatuh singkat di bawah 30 ribuan dolar itu levelnya. Itu titik kerendahannya si Bitcoin dalam 10 bulan terakhir. Jadi sentimen negatif Bitcoin itu mendekati levelnya tertinggi yang all time high, yang mana bisa menjadi peluang yang bagus mungkin untuk orang-orang yang pengen beli. Karena kan ya udah populer ya kata-katanya, quote yang pada orang-orang bilang belilah di saat orang-orang panik, di saat pasarnya tuh berdarah. Nah, di sini terus ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Jadi si USD ya, kok bisa terjadi? Karena itu kaitannya dengan Luna. Jadi Luna itu kan menjaga harganya stabil ke dolar Amerika Serikat. Nah, USD itu masuk ke peredaran dengan membakar si Luna senilai $1. Sama halnya dengan kalau misalkan kita mengurangi supply-nya dari yang USD $1 tuh dibakar untuk mencetak Luna senilai $1. Jadi mekanismenya ini nanti ada videonya, kalian bisa lihat di layar. Videonya singkat aja cuma sekian detik. Itu artinya kalau misalkan patokan dolar ini lepas, itu memercikan kepanikan besar. Akhirnya orang-orang di pasar itu jadi panik, market cap-nya Luna soalnya lebih dikit sekarang. Jadi di bawahnya market cap si USD. Nah, itu kan jadi orang-orang khawatir ya. Gimana kalau mereka mau menebus USD mereka untuk Luna tapi nggak bisa karena market cap Luna tuh lebih kecil. Nah, itu yang jadi kekhawatiran. Akhirnya tekanannya lebih berat ke si USD. Selama orang-orang panik, orang-orang takut seperti biasa. Itu efek domino. Akhirnya USD semakin turun dan ya bisa kita lihat mereka kewalahan untuk menahan patokannya kembali biar bisa pulih. Si Luna Foundation Guard seperti yang tadi kita sebutkan di awal tuh sudah menggunakan cadangan Bitcoinnya untuk melindungi patokan dolar dan ini sampai habis 1,3 miliar dolar besarnya. Opini saya seperti apa? Akankah USD kembali ke $1 atau ini adalah akhir dari Terra? Saya sih percaya USD masih bisa mengembalikan patokannya ya. Jadi di sini saya tulis untuk yang percaya mungkin memang masuk akal sih untuk tetap pegang USD daripada mereka terpaksa untuk jual atau cut loss dalam tingkat kerugian yang signifikan. Tapi ini semua kembali kepada keputusan kalian masing-masing. Entah kalian mau hodl atau entah dengan ini kalian merasa bahwa analisisnya oke.
mungkin ini adalah pertanda bahwa mungkin saya perlu mengelola risiko terkait dengan Terra. Yang mana itu yang akan saya lakukan di sini terkait Terra. Tapi sebenarnya kalau akan kembali ke patokan $1 tuh ada banyak dukungan bagus. Karena banyak dukungan pemodal Ventura VC kayak Jump Crypto, Delphi Digital, bahkan kayak Binance Labs, Coinbase Venture, itu nama-nama besar juga pada mendukung. Jadi ada orang-orang yang dengan sendirinya pengen patokan dolar USD itu pulih. Karena itu akhirnya menyelamatkan investasi mereka sendiri. Kan mereka yang sudah mendanai Terra. Jadi saya bisa bayangin sisi Terra tuh bakal dapat bantuan bailout gitu kan. Bakal dibantu untuk keluar dari masalah ini, untuk melindungi USD dan keseluruhan ekosistemnya si Terra sendiri. Ini ada beberapa thread juga di Twitter dari Larry Shermack yang juga ya dia membagikan sih tentang sulit aja untuk membayangkan skenario di mana USD tidak kembali ke $1. Nah, pagi ini pun Do Kwon akhirnya muncul juga nih di Twitter. Dia akhirnya nge-tweet nih. Dia nge-tweet, ini udah deket dengan pengumuman rencana untuk memulihkan USD. Bertahanlah sebentar lagi. Saya tidak bermaksud diam aja karena hanya perlu fokus untuk menyelesaikan. Terima kasih atas dukungan semuanya. Dia akhirnya muncul di Twitter dan orang-orang akhirnya merasa, oke, Do Kwon masih ada di sini dan entah rencana apa yang akan muncul, kita hanya bisa memantau lagi nanti. Setelah itu dia bilang, pokoknya sebentar lagi kok, tetaplah kuat, stay strong Lunatic. Lunatic orang-orang yang fans untuk penggemar kerasnya si Luna. Jadi kalau USD berhasil pulih, cuman pertanyaan berikutnya aja, berapa lama itu akan bertahan. Nah, mungkin ini hal yang bisa kalian perhatikan, berapa lama itu akan bertahan karena ada beberapa risiko yang mungkin perlu diperhatikan. Saya tidak bisa melihat satu persatu di sini, tapi misalkan ya ada dari kalian yang seorang lunatic, mungkin kalian bisa masih percaya dengan Terra dan Luna karena ini bisa menjadi peluang yang bagus di saat Terra tuh jatuh 55%, bahkan terakhir tuh sampai sempat 60% kalau dalam perhitungan seminggu terakhir. Jadi itu ya lumayan sih. Kalau sejak level all time high-nya malah 77%. Jadi kalau cuma dari sini ke all time high aja udah nambah 77% tuh udah lumayan. Kan kata orang juga serok di saat pasar berdarah. Dan ini saat hari-hari yang cukup berdarah untuk Terra. Jadi ya itu, mungkin kita bisa mengelola risiko terkait Terra, tapi misalkan masih bullish ini bisa dipandang sebagai peluang. Yang manapun kalian, entah sisi bullish atau bearish, kalian harus ambil keputusan itu sendiri. Republik Rupiah itu bukan penasihat keuangan. Kalian yang mengerti situasi masing-masing dan kalian yang percaya apakah ekosistem ini bagus atau tidak. Kami hanya membagikan informasi dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang nonton. Kami ingin tutup episode ini dengan lensa yang mungkin bisa dibilang cukup negatif untuk kripto. Efek samping terbesar yang bisa lihat itu meningkatnya nanti regulator. Jadi ini peristiwa bisa dijadikan kayak senjata. Bisa dijadiin bahan, wah ini nih kejadian Terra USD ini ya udah akhirnya jadi bahan kecaman untuk semua proyek-proyek kripto lain. Seolah-olah semua proyek kripto tuh sama dengan USD risikonya. Nah takutnya gitu, kan biasa ya orang-orang tuh kalau nggak ngerti, mereka nggak riset, itu akhirnya disamaratakan. Semua di generalize gitu kan. Oh kalau Terra kayak gini, pasti Ethereum kayak gini, pasti Bitcoin kayak gini, pasti altcoins lain kayak gini. Akhirnya jadi dipukul sama rata, semua regulasinya jadi ketat. Nah itu yang ditakutkan nanti. Karena bahkan Federal Reserve Amerika Serikat udah menerbitkan laporan tentang risiko-risiko stablecoins. Dan selain laporan-laporan ini, itu ada juga tonton dari videonya si Janet Yellen sendiri loh. Itu dari sekretarisnya Treasury yang menyinggung. Jadi bukan soal dia ngomong kayak stablecoins bahaya, stablecoin risiko. Dia nyebutin persis Terra USD. Si USD ini disebutin secara spesifik. Bahkan sampai dia bilang ini bisa menimbulkan risiko kestabilan finansial. Jadi sudah disebutin USD-nya. Nah itu sampai muncul nih di Cointelegraph. Saya bisa nunjukin kalian beritanya di Cointelegraph sampai masuk tuh kan. Sekretaris Treasury-nya US sampai bilang gara-gara crash USD, dia ngomong situasi ini mengilustrasikan bahwa produk yang benar-benar berkembang pesat di kripto itu ternyata ada risikonya ke kestabilan finansial. Lucu aja sih ngomongin soal regulator keuangan di sana juga yang sebenarnya kalau misalkan ngomongin kestabilan finansial juga ya apakah mereka bisa dipercaya juga. Itu kan satu hal yang mungkin ya kembali ke kalian sendiri ya, kalian yang paham untuk situasinya di sana seperti apa. Tapi ini akhirnya mereka seperti memberikan informasi secara eksplisit bahwa perlu ada framework, perlu ada kerangka kerja untuk ya mengatur ini. Takutnya nanti jadi mengecam yang terlalu ketat banget, itu yang ditakuti. Bahkan sampai si Fed aja ini di Cointelegraph juga sama, ada kekhawatiran terkait stablecoins sampai mengeluarkan laporan tentang kestabilan finansial tadi yang disebutin. Tapi ini sih juga nyebutin sih soal mereka bener-bener pengen ngeluarin CBDC juga gitu kan, posisi CBDC yang lebih bagus. Ya yang mana itu cukup distopian, tapi juga kalau misalkan kita ngomongin yang disebutin di sini lebih ke bukan USD secara spesifik sih, tapi lebih ke kayak orang-orang pada pakai leverage trading, pada pakai stablecoins untuk leverage, akhirnya stablecoins jadi nggak stabil, akhirnya risikonya jadi lebih besar di sana. Ya kurang lebih itu sih yang regulator punya. Dan ini
ini ada beberapa artikel yang akan muncul juga nanti dari beberapa analis kami, tim kami di Republik Rupiah. Jadi kalian tinggal pantau aja websitenya republikrupiah.com. Dan kalau untuk member akan ada banyak banget konten-konten analisis tentang USD, tentang stablecoin mana nih yang lebih bagus nih daripada USD, yang nanti bisa siapa tahu jadi the next Luna tapi yang lebih bagus daripada Luna. Karena ada beberapa tim dari anggota kami yang juga lagi mempersiapkan riset untuk itu. Jadi kalian pantau. Kalau belum jadi anggota, kalian bisa jadi anggota. Tinggal ke deskripsi di bawah, kalian masuk website republikrupiah.com, nanti ada harga biaya di sana berapa pendaftarannya. Terus kalian bisa dapetin semua fitur dan manfaat-manfaat yang ada di sana. Jadi itu sih yang bisa kami bagikan untuk hari ini guys. Semoga videonya bermanfaat dan kalian suka. Kalau suka silahkan like, jangan lupa kasih jempolnya, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Karena kami upload video di sini setiap hari di channel YouTube Republik Rupiah. Terima kasih guys, sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!